Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anggraini dengan NIM A12 2021 06660. Di sini saya akan presentasikan hasil proyek akhir saya pada mata kuliah pemrograman berbasis objek pada kelas 6404. Pada proyek saya di sini ada dua package yang telah saya buat, yaitu BA dan juga PA. Untuk BA-nya sendiri ada beberapa form, yaitu barang, jual, login, menu, dan juga pegawai. Untuk PA-nya sendiri, saya menggunakan 3 kelas, yaitu cetak handler, koneksi DBMS, dan juga tes koneksi. Di sini juga saya memakai library, yaitu library ini MySQL Connector Java dan juga JDK. Untuk pertama, kita buka koneksi dulu. Nah, koneksi DBMS ini fungsinya untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dari Java ke database ini. Jadi nantinya Java ini bisa mengambil data dari database yang telah dibuat. Di sini saya menggunakan server localhost dengan nama database seperti ini. Untuk database-nya sendiri saya menambahkan tabel, yaitu tabel barang, jual, dan juga pegawai. Kemudian untuk tes koneksi ini fungsinya untuk mengetes apakah koneksi ini bisa berhasil, bisa berjalan atau tidak. Kita run dulu tes koneksi DBMS-nya. Di sini muncul koneksi berhasil, berarti koneksinya sudah terhubung ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu flogin. Flogin ini kita run dulu. Nah, ini tampilan form loginnya. Di sini ada atribut NIP, nama, dan juga password. Nah, ketika NIP ini kita isi, misalnya, maka akan terjadi seperti ini. Akan muncul otomatis nama yang muncul sesuai dengan NIP-nya. Kenapa bisa seperti ini? Karena NIP ini mengalami focus loss. Ketika fokusnya ini loss, maka kolom nama di sini kita klik, maka akan muncul secara otomatis. Lalu untuk password sendiri, misal kita buat password ini salah ya, seperti ini, maka akan muncul pop-up kombinasi NIP dan password salah. Nah, kalau misalnya kita membuat NIP-nya ini tidak sesuai seperti ini misalnya, nah maka akan muncul NIP tidak ditemukan karena tidak recordnya tidak ada pada tabelnya ya, tabel pegawai. Ini terhubung pada tabel pegawai. Oke, kita akan masukkan NIP yang sesuai. Oke, kita masukkan dulu. Kita klik login, maka akan langsung terhubung ke form menu. Oke, kita akan buka source code dulu yang flogin. Nah, untuk source code-nya seperti ini. Di sini ada tulisan button login action. Ini berhubungan dengan button login ini. Maka ketika login ini diklik, maka akan muncul F menu jika semua data pada kolom ini, nama dan password ini semuanya benar. Nah, kalau misalnya seperti tadi passwordnya salah, maka akan muncul seperti ini, kombinasi NIP dan password salah. Untuk selanjutnya seperti tadi yang saya bilang, yaitu ada NIP focus loss. Ketika NIP ini diisi, kita kosongkan dulu. Maka ketika NIP ini diisi dan kita klik namanya, maka akan secara muncul otomatis nama sesuai NIP-nya karena NIP ini mengalami focus loss.
Nah, nama ini diambil dari tabel pegawai. Nah, ini untuk NIP tidak temukan ini diambil dari ketika kita memasukkan NIP yang salah, seperti misalnya ini. Nah, akan muncul alert NIP tidak ditemukan. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya, pada form menu ini ada beberapa menu, yaitu pegawai, barang, transaksi, dan lainnya. Nah, pada pegawai ini ada namanya form data pegawai, dan barang ada form data barang dan juga cetak dari barang tersebut. Transaksi ada data penjualan, cetak datanya, dan juga lainnya untuk keluar. Dan sini ada terlihat dari sebelah kanan ini terdapat shortcutnya, ada beberapa shortcut. Jadi untuk memudahkan, kita tidak perlu klik-klik lagi seperti ini. Misalnya kita mau membuka data pegawai dengan shortcut, misalnya kita Ctrl P dulu, maka akan muncul seperti ini, data pegawainya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk form pegawai ini terdapat beberapa atribut, yaitu NIP, nama, bagian, jenis kelamin, dan juga password. Di sini juga ada tabelnya, beberapa tabel dengan beberapa record. Dan juga ini ada button add, bersihkan, koreksi, hapus, dan juga selesai. Nah, untuk koreksi hapus ini saya invisible dulu karena saya akan membuat ini visible, ini terlihat muncul ketika saya sudah mengisi NIP-nya. Misalnya saya akan menambahkan NIP seperti ini. Nah, maka setelah NIP ini diisi, maka akan muncul koreksi hapusnya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan nama misalnya. Nah, ketika seperti ini saja, kita langsung add apakah hal apa yang akan terjadi. Maka yang terjadi adalah bagian jenis kelamin juga password harus kita isi terlebih dahulu. Alert ini memberikan isyarat bahwa ada beberapa kolom yang harus kita isi dulu, yaitu bagian jenis kelamin dan juga password, di mana kolom tersebut masih kosong, belum kita isi, seperti itu. Maka kita harus isi dulu. Misalnya kita isi produksi. Passwordnya kita bikin seperti ini. Setelah ini kita add. Nah, maka akan muncul alert, yaitu sukses ditambahkan, seperti ini. Kita bersihkan dulu. Nah, ketika tabel ini diklik, ya, dari masing-masing record ini diklik, maka akan muncul di sini, akan muncul di masing-masing kolom ini. Misalnya untuk step berikutnya, misalnya saya mau mengkoreksi button koreksi ini kita gunakan untuk mengupdate data. Misalnya saya ingin mengupdate bagiannya menjadi admin misalnya. Koreksi, sukses dikoreksi. Nah, terlihat di sini pada tabel nama ini juga NIP ini bagiannya sudah berubah menjadi admin. Oke, setelah itu dengan button selanjutnya itu hapus ini seperti biasa. Untuk hapus record yang ada, misalnya kita hapus seperti ini, ada alert, kita pilih yes, data terhapus, dan akhirnya data ini terhapus, seperti itu. Kita bersihkan dulu. Dan ini juga button koreksi dan hapus akan menghilang, seperti itu. Kita akan masuk ke source code-nya. Nah, ini source code-nya, source code dari data pegawai. Ini di sini terdapat button hapus dan juga koreksi. Kita
false yang artinya kita invisible, kita hilangkan dulu sementara, kita tutup dulu. Setelah itu ada font bersih seperti ini, juga tampil tabel, dan dimana tabel-tabel ini akan kita panggil ke tabel-tabel di sini, ke public. Lalu untuk selanjutnya datanya ini diambil dari data pegawai. Kemudian ada button add tuh seperti ini. Nah, untuk button add ini ada di sini. Nah, jika semuanya sudah terisi penuh, akan menampilkan ke return. Nah, misalnya ini saya mau nambahkan lagi data tadi. Nah, ketika ini semuanya sudah terisi, maka ketika kita add akan muncul namanya sukses ditambahkan. Nah, kalau misalnya kita add nib dan nibnya sudah ada, maka akan muncul alert seperti ini, nib sudah ada, maka kita tidak bisa menggunakan nib tersebut lagi. Jadi seperti itu, kita coba tambahkan. Nah, seperti ini sudah muncul. Kemudian ada button bersih. Nah, button bersih ini kita munculkan ketika kita klik, maka button hapus dan koreksi ini di invisible. Oke, setelah itu tabel mouse click. Nah, tabel mouse click ini maksudnya seperti ini. Ketika tabel ini diklik, maka akan muncul seluruh kolom-kolomnya seperti nib, nama, bagian, jenis kelamin, dan password. Seperti ini, sesuai dengan row-nya. Kemudian ada button hapus, dimana button hapus ini akan ketika diklik, maka satu record di sini akan terhapus, maka akan muncul alert data terhapus. Kemudian untuk button koreksi ini untuk fungsinya untuk mengupdate ya, mengupdate data apapun datanya, bisa dari 5 ini kita bisa update apapun itu. Misalnya kita update ini, misalnya kita update, koreksi, sukses dikoreksi. Nah, pada bagian ini sudah terganti ya, yang awalnya admin menjadi produksi, seperti itu. Ini menggunakan sintak update pegawai. Nah, jika sukses akan muncul sukses dikoreksi. Kemudian selesai. Untuk nib fokus sendiri, ini maksudnya ketika nib ini diisi, maka button koreksi dan hapus akan visible, akan muncul true gitu. Jika ini kosong, maka ininya akan hilang juga, koreksi dan hapus ini akan false, akan menghilang. Lalu kemudian pada boolean ini all input field, ini untuk mengecek apakah semuanya sudah terisi atau belum. Nah, untuk jika ada berapa kolom yang belum terisi, maka akan tulisan harap isi, dan juga ini kolom mana yang belum terisi dan terlebih dahulu, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke tahap form barang. Kita masuk form barang.
Nah, seperti ini form barang sudah muncul. Di sini ada beberapa atribut, yaitu kode, nama barang, harga beli, dan juga jumlah. Di sini juga ada tabelnya sama seperti sebelumnya. Ketika diklik, mereka akan muncul di sini. Ketika button dibersihkan, maka koreksi hapus akan menghilang atau invisible. Dan misal kita isikan data baru, misalnya kita mau menambahkan data baru nih. Kita data barunya ini, harga belinya seperti ini, jumlahnya kita seperti ini. Nah, setelah itu pada sebelumnya ketika kita klik ini, kita isi ini, maka tombol koreksi dan juga hapusnya akan muncul ketika kode ini terisi. Jika kode ini tidak terisi, maka koreksi dan juga hapus ini akan tidak terlihat seperti itu. Maka kita mau tambahkan add dulu. Nah, sudah tambahkan. Nah, seperti ini sudah sukses, sudah ada di tabel. Lalu kita misalnya ingin koreksi nih, koreksi, misal kita koreksi, kita klik mana, misalnya ini, kita ingin koreksi harganya kita menjadi 15.000. Nah, seperti ini kita koreksi. Nah, balanku ini sudah terganti menjadi awalnya itu menjadi 15.000, menjadi 15.000. Oke, kemudian kita bersihkan. Ketika button ini bersihkan sama sebelumnya, sama pada form pegawai, ketika button ini dibersihkan, button bersihkan ini diklik, maka akan menginvisiblekan koreksi dan juga hapus seperti itu. Misalnya ini data ini kita hapus, akan muncul alert ini, kita yes, dan data terhapus seperti itu. Oke, kita selesai. Oke, kita masuk ke source code dari form barangnya itu sendiri. Sama seperti sebelumnya, ini ada void bersih. Oke, sebelumnya pada public ini, public f barang ini ada namanya disable button koreksi hapus. Dan juga ini ada void bersih. Dan tabel-tabelnya ini dipanggil ke sini. Terus kemudian ini diambil dari tabel barang 6660. Kemudian ada button add. Button add ini kita praktekkan. Nah, pada button add ini jika kita klik dan semuanya sudah terinput, semuanya sudah terisi, akan masuk ke return. Nah, kemudian seperti ini. Jika kodenya, misal kita mau menambahkan tapi kodenya sudah ada, misalnya seperti ini, maka kita klik bawahnya. Setelah itu kita mau menambahkan misalnya namanya seperti tadi, dan jumlahnya kita add. Ini sudah tidak bisa, karena apa? Karena kode sudah digunakan seperti itu. Jadi kita harus menggunakan kode yang lain. Kodenya harus unik seperti itu. Setelah semuanya bisa, setelah semuanya terisi dan kodenya unik juga, tidak sama dengan yang lain, maka akan masuk ke data barangnya, ke tabelnya, dan muncul alert sukses ditambahkan. Kemudian ada button bersih untuk membersihkan, tabel mouse click seperti yang pada seperti pada tabel pegawai tadi. Ketika diklik, maka di sini akan muncul sesuai dengan recordnya.
kemudian hapus untuk menghapus datanya. Jika data berhasil dihapus, maka akan muncul data berhasil dihapus. Kemudian button koreksi untuk mengupdate record ya. Kemudian selesai, button selesai. Di sini ada kode focus loss. Sama seperti tadi, ketika kodenya itu masih kosong, maka seperti ini. Ketika kodenya masih kosong, maka koreksi sama hapus ini, buttonnya ini tidak ada alias invisible. Nah, ketika ini terisi, maka ininya button koreksi dan juga hapus akan muncul seperti itu. Di sini disable, akan enable. Kemudian ini ada boolean untuk mengecek apakah semuanya sudah terisi. Jika belum, akan muncul alert harap isi dan juga kolom mana yang belum terisi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke form jual. Kita lanjut form jual. Oke, seperti ini. Kita masuk ke form jual. Ini ada atribut nomor transaksi, tabelnya ada kode, nama, harga, jumlah total. Di sini juga ada kode, harga, jumlah, bayar, kembali. Terus ada button jual, delete, cari, dan selesai. Nah, misal kita mau menambahkan nomor transaksinya, kita bikin baru ya. Nomor transaksi, ternyata nomor transaksi ini belum ada isinya, maka kita akan isi dengan kode barang. Misalnya kode barangnya misalnya nih seperti ini. Nah, maka akan muncul otomatis namanya, nama barang dan juga harganya. Di sini kita masukkan jumlahnya, misalnya 5, maka harganya juga otomatis ketika jumlahnya ini terisi. Maka ketika kita bayar misal 30.000, maka akan muncul otomatis kembali, karena kembali ini didapatkan dari total harga, didapatkan dari bayar ini dikurangi total harganya, seperti itu. Oke, kita masuk ke source code-nya. Kita masuk ke source code-nya. Nah, source code-nya ini seperti ini, menggunakan public statement, nama kode nomor transaksi, kode aktif, dan lain-lain. Dan juga ini ada tampil tabel. Di sini ada kode action, jumlah, cari, selesai, kode focus loss. Nah, ketika seperti yang saya bilang tadi, ketika kode ini terisi seperti ini, maka akan ketika kita klik nama barangnya ini, maka akan muncul otomatis nama juga harganya. Maka di sini tertera nama juga harga jualnya ini dari form barang. Nah, jika kodenya salah, maka akan muncul alert seperti ini, misalnya seperti ini. Jika kodenya salah, akan muncul seperti ini. Oh, tidak. Oke, kode salah atau tidak ditemukan, misal kodenya salah gitu misalnya. Oke, selanjutnya itu jumlah fokus. Jumlahnya ini seperti ini. Maka seperti yang tadi saya bilang, selain namanya otomatis nama juga harganya, maka ketika kita mengisi jumlah, maka secara otomatis total harga akan menyesuaikan dengan jumlahnya. Kita bisa lihat dari sini,
totalnya ini diambil dari harga kali jumlah. Jadi harga ini dikalikan dengan jumlah ini, maka akan muncul dengan total harganya. Kemudian bayar focus loss. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika kita bayar, kita isi, maka ketika kita klik kembali, itu akan munculkan perhitungan antara biaya dikurangi dengan total. Bayar ini maksud saya dikurangi total ini. Karena bayar ini mengalami focus loss, maka ketika saya klik kembali ini, maka akan muncul otomatis dari perhitungan operasi ini. Kemudian ketika kita klik jual, maka yang terjadi adalah akan muncul pada tabel di sini. Maka ini akan insert into jual, maka ini akan masuk ke tabel jual, seperti itu. Nah, untuk kemudian nomor transaksinya seperti ini. Untuk delete-nya, ketika kita delete, kita harus misal kita delete, misal kita klik ini terus delete, maka yes. Nah, seperti ini, maka data akan terhapus. Ini source code-nya, seperti ini sintaknya, delete-nya ini akan dihapus dari tabel jual. Kemudian tabel mouse click ini juga akan mengaktifkan kode aktif. Dan kemudian boolean ini akan seperti sebelumnya, boolean is all input field, maka ini fungsinya untuk mengecek apakah semuanya sudah terisi penuh atau belum, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk cetak, seperti itu. Untuk form cetak, misal kita masuk ke form menu, nah untuk di sini form cetaknya ada di barang juga transaksi ya. Kita mulai dari cetak data barangnya dulu. Nah, ini kita ubah ke PDF ya. Kita oke. Nah, selanjutnya kita misal kasih judul data barang, seperti itu. Kita save. Nah, setelah itu kita buka download seperti ini. Baik, kita akan buka di sini. Nah, di sini sudah muncul data barangnya yang sesuai sama tadi ya, data barang yang di sini. Nah, di sini sesuai tabel ya. Ada 8 record, di sini juga ada 8 record. Sesuai laporan barang ini headernya, ini tabelnya. Kemudian kita masuk ke ini. Kita masuk ke transaksinya.
Ada cetak data jual juga. Kita klik, kita sama seperti tadi, kita ubah ke PDF ya. Kita ubah data menjadi nama penjualan seperti ini. Seperti itu. Nah, kita buka dulu. Lalu seperti ini munculnya. Data penjualannya akan muncul seperti ini. Ini ada created by-nya dan juga ada headernya laporan penjualan. Di sini ada headernya laporan barang seperti itu. Untuk source code-nya sendiri untuk mencetak barang, kita lihat di lihat di sini ada menu cetak handler dengan nama cetak sama dengan new cetak handler. Nah, kita coba buka. Kita buka source code-nya seperti ini. Ini diambil set query-nya, kita ambil dari data barang. Terus titelnya kita kasih judul laporan barang, dan headernya ini ada header to column, ini posisinya. Kemudian ada perintah, ada cetak print untuk mencetaknya. Lalu untuk yang transaksi ini kita cek sama seperti sebelumnya. Ini juga set query-nya kita ambil dari SQL. Kemudian titelnya laporan penjualan, headernya seperti ini, posisinya di sini, dan juga ada cetak print juga. Oke, kita masuk ke cetak. Oke, kita akan masuk ke cetak handler. Untuk cetak handlernya seperti ini. Publikasinya ini query title, string header, in position. Seperti itu. Untuk headernya ini kita generate posisinya left ya, di kiri. Headernya di kiri tadi, di kiri ya, di kiri ini headernya. Setelah itu bodinya kita generate juga, posisinya left juga, posisinya sebelah kiri. Setelah itu ada public void print juga. Ini saya buat created nama saya juga, name saya, dan sudah seperti itu kira-kira. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.